Kenapa kita dimuliakan Allah? Karena ada iman dalam hati. Allahumma salli ala Alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallam ajmain. Yang kami hormati Bapak Ustadz kami, yang kami hormati Ustadz Hendri Hasibuan, Ustadz Horas Hite dari Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam. Di sini saya Sahala Ahmad Thayyib Gultom, Ketua Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam, sebagai moderator memperkenalkan Ustadz kita yang mengisi pada pagi hari ini, yaitu kuliah subuh ya Pak ya, kuliah subuh, yaitu Ustadz Hendri Hasibuan dari Huta Salem. Sesuai dengan program kegiatan yang kita adakan pagi hari ini adalah kegiatan pertama, yaitu kuliah subuh. Dan setelah kuliah subuh nanti baru kita akan melangkah ke kegiatan-kegiatan yang lain. Perlu saya jelaskan Bapak Ibu, kita sekarang berada di Kota Barus, kota peradaban Islam pertama. Kenapa saya katakan kota peradaban pertama? Karena di Barus ini para ulama, para wali Allah telah tiba pada abad menjelang abad ke-7 atau sekitar 680-an. Sedangkan kalau kita ulur, Rasulullah itu lahir pada tahun 571 dan para wali Allah telah tiba pada tahun 680 di Kota Barus. Jadi di Kota Barus ini termasuk peradaban Islam pertama di Nusantara. Insya Allah nanti kita akan melihat lagi setelah ziarah ke titik nol peradaban Islam Nusantara. Jadi untuk mempersingkat waktu, kami mintakan kepada Ustadz Hendri Hasibuan untuk memberikan ceramah pada pagi hari ini dengan tema ceramah ya? Sahabat. Ini zaman sahabat. Maka kalau saya berpendapat. Ya, oke. Saya rasa Pak Ustadz Hendri Hasibuan kami persilakan karena ini udah waktunya sudah Pak terbit fajar. Untuk Ustadz Hendri Hasibuan kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pun sama juga, Ustaz. Saya gitu juga. Asumsi saya. Tapi dalam logika akan ini masih jumpa dengan Nabi. Saat Nabi wafat umurnya 29 tahun. Jadi menurut itu dari usia ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di seluruh dunia. Termasuk saat Abu Waqqas kuburannya ada di Cina. Pagi-pagi saja seperti ini sudah semangat ya. Apalagi nanti sudah siang sampai di lokasi mungkin insyaallah makin semangat lagi. Tapi sebelumnya itu kedengarannya masih separuh-separuh hati menjawab salamnya. Jadi insyaallah saya ulangi lagi ya. Insyaallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin bi ni'mati iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum jannatul ma'wa nuzulam bima kanu ya'malun. Wa ammal ladzina fasaqu fa ma'wahumun nar kullama aradu an yahruju minha u'idu fiha wa qila lahum zuqu 'adzaban nar allazi kuntum bihi tukazzibun. Wa faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadits
Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Atau maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf bapak-bapak, kenapa saya duluan panggil ibu-ibu? Karena termasuk memang program ini program ibu-ibu. Judulnya juga Wisata Rohani Perwiritan Kaum Ibu. Nanti Ustadz tuh kok jadi sosis ya gitu ya, bahasa sekarang. Suami takut istri, bukan. Tapi untuk memuliakan istri. Dan programnya ini juga untuk para ibu-ibu. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita dimuliakan Allah? Karena ada iman dalam hati kita. Maka hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bukakan hati kita untuk berziarah ke makamnya para wali-wali Allah. Tanda menunjukkan kita cinta kepada Rasulullah. Kita tidak bisa jumpa lagi dengan Rasulullah. Lebih kurang 14 abad yang lewat Rasulullah telah meninggalkan kita. Tetapi kita masih dalam ketaatan kepada Allah. Ingat loh Bu, Nabi Musa alaihi salatu wassalam baru meninggalkan umatnya kurang lebih 40 hari. Jamaahnya telah banyak yang ingkar kepada Allah. Bahkan menjadikan patung menjadi sesembahan mereka. Itu baru 40 hari. Kita sudah ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam lebih kurang 14 abad, tetapi masih ada rasa kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita harus paham bahwasanya kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa izin Allah. Kita tidak bisa melihat tanpa izin Allah. Kita tidak bisa mendengar tanpa izin Allah. Dan tidak ada pengetahuan dalam diri kita tanpa diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik kami, anak-anak kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai Allah. Tanda-tanda seseorang mencintai Allah, ia meyakinkan segala sesuatu yang terjadi pada dirinya adalah atas kehendak Allah. Dan cara salah satunya untuk satu-satunya cara untuk mentaatkan diri kita kepada Allah hanya dengan cara mengikuti Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Sementara seorang hamba tidak akan mampu mengikuti Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam sebelum ia menanamkan 4 sifat dalam dirinya. Saya ulangi sekali lagi supaya jangan lupa. Seorang hamba tidak akan mampu mengikuti Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam sebelum menanamkan 4 perkara dalam dirinya. Yang pertama, usaqor Rasul. Kecintaan yang sangat kepada baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Di waktu terjadinya perang Uhud, terdengar kabar kaum muslimin mengalami kekalahan. Datang seorang wanita untuk melihat daripada jasad-jasad orang yang gugur dalam perang Uhud. Maka pada saat itu ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di tengah perjalanan orang berkata kepadanya, sesungguhnya suamimu telah syahid di jalan Allah. Maka ia mengatakan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi bagaimanakah kabar Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam? Maka orang-orang katakan Rasulullah dalam keadaan baik. Tetapi ini hati seorang wanita tidak merasa tenang sebelum ia melihat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan baik. Ia berlari lagi mengarah Uhud. Di tengah perjalanan jumpa lagi dia dengan seorang. Kemudian orang berkata kepadanya, wahai saudariku, sungguh
anak-anakmu telah syahid di jalan Allah. Tapi ia hanya mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kemudian ia mengatakan bagaimanakah keadaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang pun katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan baik. Terus ia berlari lagi dan ia katakan ketika ia jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia katakan alhamdulillah ya Allah, Engkau pertemukan aku dengan orang yang paling aku cintai, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan hanya melihat wajahnya saja, penderitaanku, meninggalnya suamiku, meninggalnya anak-anakku menjadi hilang semuanya dalam ingatanku. Inilah orang yang benar-benar cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa ta'atir Rasulullah. Ada ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bagaimanakah cara contoh daripada ketaatan? Seorang sahabat bernama Sa'ad bin Sulaim sedang duduk di pinggiran Masjid Nabawi. Dia ini seorang lajang, tapi wajahnya buruk rupa, hitam kira-kira gitu. Kemudian Rasulullah datang pada saat itu sambil berkata, "Wahai Sa'ad bin Sulaim, apakah tidak ada keinginanmu untuk menikah?" Maka dikatakan kepadanya, "Ada ya Rasulullah. Tetapi siapakah orang yang suka dengan aku?" Kira-kiranya seperti itu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan ada. Itu ada wanita Ansor namanya Atikah. Tahu ibu-ibu, Atikah ini adalah wanita cantik dari kalangan wanita Ansor pada saat itu. Kemudian Sa'ad bin Sulaim nggak nanya, langsung berangkat ke rumah Atikah sambil lamar. Assalamualaikum, kalau bahasa kitanya kira-kira seperti itu. Saat sampai di situ, apa yang terjadi? Orang tua Atikah bertanya, "Wahai Sa'ad bin Sulaim, apakah gerangan engkau datang ke rumahku?" Maka ia katakan, "Aku disuruh oleh Rasulullah untuk melamar anak bapak." Kemudian seorang bapak wajar berkata, apakah Rasulullah tidak salah kirim orang untuk melamar anakku? Karena Sa'ad bin Sulaim ini orangnya buruk rupa, enggak cantik, enggak ganteng gitu kira-kira ya. Sementara putrinya ini Atikah ini cantik. Seorang wanita yang ada dalam hatinya wa ta'atir Rasulullah mendengarkan nama Rasulullah yang menyuruh ia untuk melamar, maka seorang putri ngomong dari kamar, "Wahai ayah, tahukah ayah itu lamaran siapa? Itu lamarannya Rasulullah. Kalau ayah tolak lamarannya Rasulullah, berarti ayah menolak Allah. Kalau Allah sudah menolak ayah, siapakah yang dapat menolong ayah? Terima saja lamarannya." Coba. Ini wanita cantik. Tapi karena itu perintah Rasulullah ada dalam hatinya wa ta'atir Rasulullah, lamaran pun diterima. Setelah lamaran diterima, Sa'ad bin Sulaim enggak punya uang pula. Jumpa dengan sahabat, kasih tahu Rasulullah, "Ya Rasulullah, sungguh lamaranku telah diterima, tapi aku tidak punya apa-apa." Maka pada saat itu, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sahabat pun bermusyawarah untuk membantu Sa'ad bin Sulaim. Maka termasuk sunnahnya Rasulullah SAW untuk membantu orang yang hendak menikah. Tapi terkadang kita terbalik loh Bu. Untuk berpoya-poya kita mau habis untuk yang sia-sia. Tetapi untuk perkara-perkara yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW kita enggan. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah uang terkumpul, maka dipastikanlah hari pernikahannya. Setelah dipastikan hari pernikahannya, maka mereka pun dinikahkan. Setelah dinikahkan, pas di malam pertama, terdengar kekalahan kaum muslimin dari perang Uhud. "Ya khailahi irkawi."
wahai kuda-kuda Allah, naiklah ke atas kuda-kudamu. Setelah sholat pulang Isya, terus ini orang berkuda memberitahu kepada orang-orang Madinah, kaum muslimin mengalami kekalahan di Uhud. Maka dalam hatinya ia berpikir, aku meneruskan malam pertamaku atau berangkat memenuhi perintah Allah. Ini dua pilihan yang sangat berat. Terutama untuk anak-anak muda kami, anak-anak kami yang tidak sempat. Ini mau malam pertama atau sholat subuh. Mana yang lebih diutamakan? Kalau kita mengutamakan malam pertamanya daripada sholat subuh, pertanda iman kita lemah. Iman kita cacat. Bagaimanalah kita menghadap Allah Subhanahu wa taala nanti dalam keadaan iman cacat? Buka pintu, maklum Bu, ibu-ibu juga dulu mengalami hal-hal berjumpa dengan bapak, kalau udah buka pintu mungkin bapaknya itu hati ibu pun dah duk-dak. Bapaknya pun dari luar duk-dak. Itu hal yang manusiawi. Tetapi berbeda dengan ulahnya Sa'ad bin Sulaim. Ia masuk ke dalam rumah, kemudian posisinya menunduk. Sampai dalam rumah diambil pedang. Diambil pedang, ia keluar dari rumah karena seorang istri Atikah radhiyallahu anha tidak sabar. Maka ia kejar suaminya keluar. Wahai suamiku, ini kan malam pertama kita. Alangkah baiknya kamu besok pagi saja menyusul kaum muslimin berangkat ke Uhud. Tapi Sa'ad bin Sulaim hanya menundukkan pandangan sambil berjalan mengarah Uhud. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 1 kali, 2 kali, 3 kali dipanggil ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang paling terakhir, Atikah radhiyallahu anha bermohon kepada suaminya, "Wahai suamiku, kalaulah seandainya kau tidak mau melanjutkan malam ini bersamaku, hendaklah engkau pandang dulu wajahku." Sa'ad bin Sulaim gak kenal dengan istrinya, Bu. Dia gak tahu istrinya cantik apa tidak. Beda dengan kita, anak-anak gadis kita pada hari ini. Apa yang terjadi? Belum nikah udah bonceng-boncengan duluan. Syariat apa yang harus kita ikuti? Kita mengatakan kita cinta Rasul, tetapi dalam hal untuk mendapatkan menantu saja dalam keluarga kita, kita tidak mengikuti contohnya Rasulullah SAW. Apakah kita ini nanti ada jaminan di sisi Allah? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui perkara ini. Islam tidak mengajarkan pacaran. Langsung ta'aruf, suka dengan wanitanya ta'aruf, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Sa'ad bin Sulaim. Enggak kenal, Bu. Enggak kenal dia dengan suaminya. Atikah juga enggak kenal dengan suaminya. Hanya karena mengikuti tanda kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya, ikuti. Sa'ad bin Sulaim juga kenal dengan istrinya. Ketika ditanya, lihatlah dulu wajahku, supaya aku dapat mengenal suamiku di dalam surga. Wahai suamiku, lihatlah dulu aku, biar aku lihat kamu. Nanti supaya aku dapat, ketika kalau kau seandainya syahid nanti ya Allah, aku dapat mengenal wajah suamiku di dalam surga. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Sa'ad bin Sulaim tidak melihat, tapi terus berjalan. Geram, ini seorang wanita merasa geram, akhirnya dipegang pundak suaminya. Saking dipegang pundak suaminya, bajunya pun koyak dari belakang. Coba. Setelah koyak, apa kata Sa'ad bin Sulaim? Wahai istriku tercinta, kalau kamu ingin mengetahui siapa suamimu nanti di dalam surga, lihatlah bajunya yang koyak dari belakang, itulah dia. Coba, jamaah yang dimuliakan Allah. Kisah cinta ini telah digambarkan oleh para sahabat. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ia pun berangkat ke Uhud. Sampai di Uhud, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati tanpa pernah menikmati malam pertama. Sekalipun ia sudah menikah. Ia tunjukkan kecintaannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
setelah kematiannya jamaah yang dimuliakan, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Rasulullah lari-lari mengejar jasad Sa'ad bin Sulaim. Dia tidak mengejar jasad pamannya, tidak berjingkat-jingkat mengejar jasad-jasad yang lain, tapi ia berjingkat-jingkat melihat jenazah daripada Sa'ad bin Sulaim. Ketika sudah menjumpai Sa'ad bin Sulaim, Rasulullah palingkan wajahnya. Setelah dipalingkan wajahnya, dan kemudian terjadi pemakaman. Dan setelah terjadi pemakaman, para sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, aku melihat ada keanehan dalam dirimu ketika setelah selesai perang Uhud." Apakah itu? Kata Rasulullah. Ketika kamu mengetahui Sa'ad bin Sulaim telah wafat, kamu berjingkak-jingkak datang untuk mengejar jenazahnya. Tapi ketika kamu sampai kepada jenazah itu, kamu palingkan wajahmu. Apa yang terjadi? Maka Rasulullah SAW katakan, sesungguhnya aku telah melihat para bidadari datang mau menjemput jasad bin Sulaim. Kalau seandainya aku tidak cepat datang, maka kamu tidak akan dapat memakamkan jasad saudaramu. Tapi ketika aku mendekat, ada di antara mereka yang hendak kembali, tersetik satu betis bidadari. Aku merasa malu melihatnya. Kita hari ini, Bu, terkadang pusatnya lembu lebih enak dilihat, lebih susah dilihat daripada pusatnya manusia. Itulah yang terjadi pada hari ini. Kok lembu nunduk dulu kita ke bawah baru nampak. Tapi kalau manusia sekarang, Masya Allah, maka kita banyak istighfar dalam perkara ini. Terutama kepada kaum ibu-ibu kami. Kalian adalah orang yang paling dekat dengan anak-anak kalian daripada kami bapak-bapak. Jadi watak pemikiran mereka itu lebih banyak mengikut jiwa dan prinsip ibunya daripada bapaknya sendiri. Ini yang kedua, contoh yang kedua untuk mencintai Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, wazikru Rasulullah. Senantiasa ikut, ingat kepada Rasulullah SAW. Karena perjuangan darah dan beliau, sehingga kita ini menjadi orang-orang yang dapat selamat daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang-orang yang akan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita meninggalkan perintah Allah, tetapi dengan catatan kita tidak mati dalam kesyirikan, maka kita masih ada jaminan masuk surga. Walaupun dibakar dulu nanti dalam neraka 1 hari, 2 hari, 1000 tahun atau 1 juta tahun, tetapi masih ada jaminan untuk masuk surga. Dengan catatan tidak mati dalam keadaan syirik. Mungkin kalau syirik ini ustadz-ustadz di pengajian sudah banyak menjelaskannya. Kemudian yang ketiga, yang keempat, yang tak kalah pentingnya, karena sudah mulai terang hari, saya persingkat saja. Wa fikrur Rasulullah. Pikir dan risonya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus kita tanamkan dalam pikiran kita, harus kita tanamkan dalam diri kita. Apa salah satunya pikir dan risonya daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Salah satunya ketika terjadi kelaparan pacaklik kepada putrinya Fatimatul Zahra. Putri yang paling dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Fatimatul Zahra. Ketika diketuk pintu dalam hikayatus sahabah, sekali, 2 kali, 3 kali, sekali 2 kali tak dijawab. Ketiga kalinya Rasulullah ucapkan salam, maka terdengarlah dari dalam rumah suara yang sangat kecil. Dalam keadaan merintih, kelaparan, menjawab salam, waalaikumsalam. Ketika dibuka pintu, anaknya di dalam rumah Fatimatul Zahra dalam keadaan lapar. Kemudian Rasulullah SAW menangis melihat kejadian ini. Ketika dia menangis, Fatimatul Zahra berkata, wahai ayahku, kamu tidak perlu menangis melihat keadaanku. Insya Allah iman kami akan tetap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Rasulullah SAW katakan, saya tidak menangis melihat penderitaan kalian. Tetapi aku menangis melihat umat akhir zaman, perut dalam keadaan kenyang, tetapi tidak mampu untuk amal agama. Kita ini sudah dipikirkan oleh Rasulullah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah.
Bapak-bapak yang dimuliakan Allah. Sudah dipikirkan oleh Rasulullah. Bahkan ketika Rasulullah hendak mati saja, dia masih pikirkan kita, terutama kaum ibu. Yang pertama Rasulullah sampaikan, ketika menjelang wafatnya, ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Itu yang pertama. Yang kedua, an-nisa, an-nisa, an-nisa. Wanita, wanita, wanita. Karena kenapa ibu-ibu makanya Rasulullah katakan seperti ini? Karena wanita ini banyak membawa fitnah dibandingkan laki-laki. Maaf. Ini harus saya sampaikan. Kalau wanita joget 1 orang di pentas, 1000 laki-laki tumbang. Itulah kejahatan wanita. Coba ibu-ibu, celana ketat, baju ketat, joget ibu di pentas, 1000 laki-laki tumbang di depan. Laki-laki, jangankan pakaian ketat, maaf. Telanjang saja dari situ joget, 1 ibu-ibu pun tak ada yang tumbang. Bahkan ibu-ibu, gilanya ini bapak nih katanya. Udah ubanan, udah apa gitu. Tapi coba ibu-ibu, inilah perbedaan antara ibu-ibu dengan bapak-bapak. Maka secara keseluruhan, wanita itu adalah fitnah. Terkecuali orang-orang yang dapat menjaga amalnya. Wanita akan lebih mudah masuk surga cukup dengan mengamalkan 4 perkara amalan. Yang pertama, jaga sholat 5 waktu. Jaga sholat 5 waktu. Kemudian yang kedua apa lagi? Jaga puasa di bulan Ramadan. Jikalau ada ketertinggalan di dalamnya, hendaklah kamu ganti di bulan-bulan yang lain. Karena ibu-ibu itu lumrah, Bu. Sudah menjadi sunnatullah, ibu-ibu ini akan ada ketinggalan dalam puasa. Insya Allah yang di sini sudah ganti semua ini, Bu ya. Jangan lemah sekali, Bu. Ini aku ada kekhawatiran ini masih ada yang nggak ganti. Insya Allah udah ganti ya. Oke, insya Allah. Kemudian saya singkat 2 menit lagi bisa kan? Oh ya, insya Allah. Kemudian yang kedua, yang ketiga, patuh kepada suami selagi suami itu tidak menyuruh ibu berbuat maksiat. Tapi kalau ibu disuruh beli togel, jangan mau, Bu. Nanti lapor aja Ustaz. Ustaz, makanya aku durhaka karena disuruh aku beli togel. Ustaz, makanya aku durhaka dibawa ke rumah saya tuak. Diajak kawan-kawannya untuk minum tuak. Sebagai contoh, ini kita durhaka kepada suami dan tidak memaui kehendak suami, ini tidak termasuk dosa. Tapi kalau disuruh sembahyang, Bu, sembahyanglah walaupun suaminya tak sembahyang. Tapi ibu-ibu ini biasanya ada 2 prinsip dalam dirinya. Ketika seseorang berbicara itu dia tidak terima mutlak. Dia lihat dulu latar belakangnya. Sehingga ketika suami suruh sholat, maka dia, abang ini pun baru semalam sholat udah nyuruh-nyuruh. Dia lihat dulu masa lalunya. Makanya pengajian ibu-ibu seringan diisi oleh ustadz berganti-gantian. Kenapa? Karena ibu-ibu ini biasanya seperti itu. Melihat masa lalu orang yang berbicara. Sehingga keyakinan, kemanfaatan dalam ilmu kita tidak dapatkan. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, yang terakhir menutup aurat secara sempurna. Di manakah wanita aurat? Menurut kepahaman mengenai mazhab masing-masing. Kalau saya terangkan satu persatu mengenai mazhab tentang menutup aurat, mungkin kita butuh waktu 2 jam atau 3 jam dalam keadaan ini. Jadi mungkin inilah ceramah singkat saya, dan salah satu kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, kita berziarah ke makam wali-wali Allah. Mudah-mudahan dengan ceramah kita ini menjadi amal bagi kita semua. Amin. Jadi sudah sekitar lebih kurang setengah jam saya ceramah, tetapi supaya saya ada manfaat dari ceramah ini sendiri, saya akan memberikan 2 pertanyaan. 1 pertanyaan dapat hadiah, pertanyaan kedua juga dapat hadiah, isinya dalam ceramah tadi. Tapi ini saya khususkan untuk anak-anak. Ibu-ibu enggak usah ikut dulu ya, Bu ya. Untuk anak-anak. Nah, tolong dulu dipantau dulu Ustadz, siapa yang paling cepat angkat tangan ya. Siapa yang paling cepat angkat tangan berarti dia yang jawab. Baik. Pertanyaan pertama.
Siapakah nama laki-laki yang tidak jadi malam pertama karena mentaati perintah Allah? Ya. Coba dipaskan lagi. Ya. 100. Kemarin nak, biar dikasih hadiah. Nah, berarti didengarkan ceramahnya tadi. Karena anak muda, nanti aku juga akan seperti itu. Insya Allah. Baik. Di sini aja ya, di sini aja ya, di sini aja berdiri. Kemudian yang kedua. Siapakah nama wanita istrinya Sa'ad bin Sulaim yang tidak jadi malam pertama karena mentaati perintah Allah? Sana. Oh ya. Silakan maju. Silakan maju. Ayo. Kedengaran. Siapa? 100. Ini. Nah, oke, baik. Jadi mudah-mudahan inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Yang salah daripada diri saya sendiri, yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ya. Ya, terima